kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran yang akan kita mulai. Alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dipersilakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun cuaca kita sedang di luar sana sedang hujan deras, tapi tidak bisa menyurutkan semangat kita untuk belajar. Sebelum kita belajar, saya akan cek dulu kehadiran kalian. Presentasi dulu. Apakah ada yang tidak hadir? Mudah-mudahan Zainu bisa segera sehat sedia kala. Baik, perhatikan ke depan. Kita mulai. Di depan kita sudah tampak sebuah hadis. Ya. Waman salaka thariqan yang tasimu bihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Ya. Jadi kalau siapa saja yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. Saya speaking terlebih dahulu. Mari tebak-tebakan. Siapa saya? Nah, clue-nya adalah yang pertama Tifa atau Uzbekistan. Clue yang kedua nol, menurutkan nol. Selanjutnya yang ketiga kitab. Potongan yang keempat itu clue-nya adalah menjadi nama salah satu gedung di sekolah kita. Siapakah dia? Namanya Al-Mu'allim. Iya, betul. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Namanya adalah fungsi inverse. Salah satu dari jenis fungsi. Fungsi inverse merupakan suatu fungsi dengan memiliki bentuk kebalikan dari fungsi asal. Fungsi awal. Jika fx bentuknya adalah sama dengan ax tambah b. Ini jika ditulis maka seperti ini. Ini merupakan inverse yang akan kita pelajari. Kalau kita masukkan lagi angka 7-nya, kita lihat 2 dikali 2 itu jadi 4. Kita lihat. Nah, ini contoh inverse dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita lihat. Adalah contoh dari inverse. Ini di Skotlandia katanya ada jembatan gitu kan. Dia bertukar. Selanjutnya kita belajar itu pasti ada tujuannya. Yang pertama, apa yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari fungsi inverse serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kan ya. Nah, apa yang akan dinilai dalam pembelajaran ini? Yang pertama adalah aspek sikap. Aspek sikap itu yang akan dinilai adalah motivasi giat belajar, kerjasama, tanggung jawab, dan sopan santun. Selanjutnya, yang kedua adalah aspek pengetahuan. Ya, pengetahuan kalian akan dinilai. Yang pertama, kemampuan menjelaskan konsep inverse fungsi. Yang kedua, mengidentifikasi sifat-sifat inverse. Yang ketiga adalah menganalisis inverse suatu fungsi aljabar. Yang selanjutnya adalah aspek keterampilan. Apa yang akan dinilai adalah keterampilan dalam menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan fungsi inverse suatu fungsi. Nah, pembelajaran kita supaya lebih terarah dan ada tujuannya, ada toriko atau ada cara atau metode. Nah, caranya adalah dengan model pembelajaran problem based learning
atau belajar berbasis masalah. Nanti kan kalian disajikan suatu masalah, kemudian kalian akan dipandu untuk membacakan masalah tersebut. KKM-nya dalam materi ini adalah 75. Jadi kalian harus bisa melampaui nilai 75. Mari kita saksikan video berikut sebagai permasalahan awal dan kita pahami. Di sebuah pusat perbelanjaan, Rosa memilih untuk menggunakan lift naik ke lantai 4. Setelah selesai berbelanja, ia turun kembali menggunakan lift tersebut menuju ke lantai 1. Tentukan permodalan dari kasus ini berdasarkan fungsi. Kita telah menyaksikan katanya Rosa ingin naik gitu, dari lantai dasar ke lantai 4 dan sebaliknya dari lantai 4 turun ke lantai dasar. Siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu? Silakan. Iya, silakan Giovanni. Apakah hubungan lift tersebut dengan materi yang kita bahas? Apakah hubungan materi yang tadi gitu kan ya? Ya. Dengan lift yang tadi gitu kan ya, dari lantai 1 ingin naik ke lantai 4. Nah, harus melewati berapa lantai, Rosa? Fx sama dengan, ibaratkan ini lantai dasar X-nya kan ya, atau lantai berapapun, maka dia akan berada di lantai 1. Begitu itu selain lift, dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan permasalahan tentang inverse. Penerapannya silakan. Contohnya apa saja? Suhu, temperatur. Dari video tadi, bagaimana proses sehingga video tersebut bisa dikatakan inverse secara jelas tadi. Ini berapa lantai yang tujuh kita lewati 3 lantai ke atas dan sebaliknya jika kita bawah turun 2 lantai. Sekarang kita belajar secara berkelompok. Nah, ini udah ada 6 kelompok, silakan. Nah, nanti saya akan bagikan LKPD dan bahan ajarnya. Nah, silakan nanti kalian pelajari bahan ajar yang telah saya berikan. Nah, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu ke depan. Ada video lagi. Mari kita lihat ke depan. Kita akan menentukan inverse suatu fungsi sambil menonton bioskop. Setiap mobil dikenakan tarif parkir seharga Rp20.000. Sedangkan setiap orang pengunjung harus membeli tiket untuk menonton film seharga Rp100.000 untuk rombongan satu mobil, yaitu Fx sama dengan 100.000 X ditambah 20.000, dengan X menyatakan banyaknya orang di mobil. Rp100.000 dikali 2 untuk tiket ditambah Rp20.000 untuk parkir, totalnya Rp220.000. Nah, dari video tersebut ya didapat katanya dari akan menonton sebuah bioskop. Nah, bagaimana kalau kasusnya dibalik? Kalau menghabiskan uang 420.000, berapa orang yang ikut yang nonton? Jadi yang ikut adalah 4 orang. Silakan coba soal yang ada di video tersebut. Nah, nih silakan. Sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan tarif parkir. Tarif awal uang 10.000 dan tarif setiap kilometer 30.000. Jarak yang ditempuh tolong adalah, silakan yang mau. Nah, lihat ke depan. Ini hasil pekerjaan dari ya. Nah, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Misal jaraknya X, tarif awalnya adalah konstanta. Nah, jika diubah ke bentuk persamaan, hasilnya adalah 15.000 dibagi 3.000 adalah 5 kilo. Kita kerjakan KKPD-nya bersama-sama. Atau kelompoknya ya, sama aja, itu dulu.
silakan nomor 1. Jika kita ingin mengetahui biaya total, maka tinggal disubstitusikan dalam FX-nya. Pertama kita cari dulu model matematikanya, yaitu dari bangsa menjadi angka. Nah, tadi pekerjaan teman kalian sudah dituliskan di depan. Nah, kita bahas bersama-sama. Untuk yang pertama, hasil dari pekerjaan teman kalian yang putra. 20 bagi 4, 5. Jadi dapatnya adalah $5. Mari kita simpulkan dari pelajaran yang telah kita dapatkan tadi. Jadi kesimpulannya adalah dengan inverse ini kalian bisa menghitung berapa banyakkah total. Perhatikan ke depan. Kita bisa melihat ada poin-poin penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, perhatikan objek yang menjadi variabel dan konstanta. Yang kedua, perhatikan juga operasi hitungnya. Yang terakhir adalah pahami cara membuat model matematikanya. Untuk yang selanjutnya, hasil kerja kalian di LKPD tadi silakan dikumpulkan oleh ketua kelompoknya. Ya, apa saja yang dapat kalian simpulkan dari materi yang telah kalian pelajari hari ini? Total jumlah saya dari Jadi kesimpulannya, jika kita bisa mempelajari inverse tadi, itu ada keuntungannya gitu kan ya. Apa saja yang kalian dapat setelah belajar fungsi inverse ini? Nah, silakan. Dengan rumus fungsi inverse yaitu fx sama dengan ax tambah b, yaitu Nah, apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi inverse ini? Untuk selanjutnya, silakan kerjakan soal berikut secara mandiri. Saya kasih waktu 10 menit. Materi yang akan kita pelajari di minggu depan adalah aplikasi fungsi inverse tadi. Nah, baik, pertemuan untuk minggu ini sampai di sini. Banyaklah belajar, karena belajar itu manfaatnya kalian bisa rasakan di masa yang akan datang. Nah, tatimbil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.